setengahnya, gitu ya. Oke, em, jadi untuk hari ini kita akan masuk ke materi. Nah, terkait dengan analisis dan perancangan sistem, gitu ya. Nah, artinya di sana kita tahu atau kita mendengar istilah sistem informasi. Kita akan lihat satu persatu dulu berdasarkan kata per katanya. Artinya akan ada kata sistem dan ada kata informasi. Oke, kata yang bisa dibilang ini sudah sangat sering kalian dengar, gitu ya. Ini bukan istilah yang baru. Kalau misalnya saya sebutkan kata sistem, gitu ya, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan sistem? Ada yang tahu? Apa sih yang dimaksud dengan sistem? Siapa yang mau? Kalau misalnya ingin membantu menjawab, boleh dihidupkan mikrofonnya. Kemudian kalau coba, atau kalau misalnya malu-malu, kalian mau ketik di meeting chat juga boleh, gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan sistem kira-kira? Pernah dengar ya istilah sistem ini? Oke, ada yang angkat tangan. Nggak jadi. Oh jadi. Gusti Ayu Putu, silakan. Gusti Ayu Putu, Kesari ya. Iya, Apa Bu. yang dimaksud dengan sistem? Menurut saya sistem itu sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oke, terima kasih. Benar banget ya tadi Kesari bilang sistem itu adalah kumpulan kesatuan dari komponen atau dia menyebutnya sebagai elemen gitu ya. Yang kemudian dia bersatu, berintegrasi, buat apa? Kan? Pastinya untuk mencapai satu tujuan gitu ya. Ada tujuan atau ada goalnya di sana. Oke. Nah, kita akan lihat definisi dari sistem. Nah, berdasarkan asal katanya dulu nih, sistem itu berasal dari bahasa Latin sistema dan bahasa Yunani sistema yang merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan informasi, materi, ataupun energi. Nah, selain berdasarkan dari asal katanya, ada juga beberapa pendapat mengenai pengertian dari sistem sendiri, yaitu ada pendapat dari Gordon B. Davis yang katanya sistem itu terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan, beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud. Kemudian ada lagi pendapat dari Raymond McLeod yang katanya sistem adalah himpunan dari unsur-unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan terpadu. Nah, jadi kalau kita ambil kesimpulannya di sana, ya yang namanya sistem itu kesatuan dari komponen atau dia menyebutnya sebagai elemen, menyebutnya sebagai bagian ataupun unsur, ya, di mana saling berhubungan, saling berkaitan satu dengan yang lainnya, saling terintegrasi. Untuk apa? Untuk tercapainya tujuan, sasaran, atau maksud, gitu ya. Oke, nah kalau tadi kita bicara tentang definisi dari sistem, saya akan lanjutkan dengan karakteristik dari sistem. Oke, karakteristik dari sistem. Ada 8 buah karakteristik dari sistem. Ya. Yang karakteristik yang pertama adalah komponen ya. Jadi ini dari tadi kita udah dengar ada kata komponen, elemen, bagian ya sama aja gitu ya. Oke, ini adalah karakteristik yang pertama. Nah, kita akan membuat sebuah contoh. Saya akan membuatkan sebuah contoh yang bersifat umum, yaitu pencernaan. Apakah pencernaan ini bisa dikatakan sebagai suatu sistem? Ya, nah untuk mengetahui hal tersebut, artinya gini, bagaimana cara kita tahu dia termasuk sistem atau tidak? Pada saat dia memiliki seluruh karakteristik yang dimiliki oleh sistem, maka pencernaan ini termasuk sistem. Tapi jika tidak, berarti tidak termasuk ke dalam sistem. Nah, kita akan lihat satu persatu. Tadi katanya karakteristik yang pertama adalah komponen ya. Kita lihat apakah pencernaan memiliki komponen? Iya kan? Apa? Ya organ-organnya. Organ-organ pembentuk pencernaan itu sendiri. Apa aja organ-organnya? Ya, ada banyak kali ya, mulai dari masuk ke mulut, kerongkongan, tenggorokan. Setelah itu ada usus, ada lambung gitu ya. Ada banyak kali organ-organnya. Berarti karakteristik yang pertama
ada ya dimiliki nih oleh pencernaan, yaitu pencernaan memiliki komponen-komponen. Oke, sekarang kita akan lihat karakteristik yang kedua. Apa sih karakteristik dari sistem yang kedua? Yaitu batas sistem. Sesuai dengan namanya, artinya di sini batas sistem fungsinya apa ya? Untuk membatasi antara satu sistem dengan sistem yang lainnya. Oke, kita bisa tahu dong yang mana sih merupakan organ pencernaan dan kita tahu dong yang mana merupakan organ untuk pernapasan. Di mana terdapat batas sistem di antara kedua buah sistem yang tadi saya sebutkan. Makanya kita tahu, oh yang ini pencernaan nih, oh yang ini adalah pernapasan, gitu ya. Oke, kemudian kita akan lihat karakteristik yang ketiga, yaitu lingkungan luar sistem. Apa yang dimaksud dengan lingkungan luar sistem? Lingkungan yang berada di luar dari sistem. Tapi pertanyaan saya, apakah kalau ada di luar dia tidak memberikan efek gitu untuk sistemnya? Bisa jadi memberikan ini ya efek buat si sistem. Ya contoh kalau tadi saya buat uh, pernafasan sebagai lingkungan luar dari pencernaan, memang dia berada di luar, tapi apakah tidak mempengaruhi pencernaan itu sendiri? Tetap mempengaruhi. Misal, kalau saya bilang, bisa nggak sih kalian makan nggak nafas? Nggak mungkin ya. Atau kebalikannya, bisa nggak sih nggak nafas kalau kalian, bisa nggak sih kalian tuh nafas kalau nggak makan? Bisa, tapi dalam jangka waktu berapa lama? Nggak mungkin dalam jangka panjang. Makanya, walaupun dia berada di luar, dia tetap memberikan dampak bagi si sistem itu sendiri. Mungkin ada yang secara langsung, mungkin juga ada yang secara tidak langsung. Ada yang dalam jangka pendek, bisa jadi juga dalam jangka panjang. Ya, jadi lingkungan luar sistem ini, walaupun dia berada di luar dari sistem tersebut, dia dapat memberikan dampak bagi si sistem itu sendiri. Oke, saya udah punya 3 karakteristik. Kemudian kita akan lihat karakteristik sistem yang keempat. Karakteristik sistem yang keempat adalah penghubung. Sesuai dengan namanya, ya pastinya tujuannya atau fungsinya adalah untuk menghubungkan antara satu komponen dengan komponen yang lainnya, atau bisa jadi juga menghubungkan antara satu sistem dengan sistem yang lainnya. Gitu ya. Dan dalam hal ini kalau tadi saya buat contoh berupa pencernaan, berarti penghubung ini adalah organ penghubungnya apa ya? Misalnya usus gitu, misalnya dia organ penghubung di mana dia menghubungkan antara satu organ dengan organ yang lainnya, antara satu komponen dengan komponen yang lainnya, gitu ya. Jadi nggak mungkin masing-masing organ tuh berdiri sendiri, jadi lambungnya sendiri gitu kan nggak mungkin ya, pasti ada penghubungnya. Oke, nah ini adalah 4 karakteristik dari sistem. Selanjutnya, tadi saya bilang ada 8 ya. Nah, untuk karakteristik yang kelima, 6, dan 7, ya, jadi 3 karakteristik setelahnya, ini merupakan karakteristik inti dari sistem yang tidak dapat dipisahkan. Saya yakin kalian sudah sering mendengar istilah tersebut ya, 3 hal yang bisa menjadi inti dari sistem ini, yaitu input, proses, output ya, 3 hal yang tidak dapat dipisahkan. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya di sini masukan, pengolah, dan juga keluaran. Ya, kita akan lihat apakah pencernaan memiliki inputan? Iya dong. Apa? Ya makanan. Apapun makanannya gitu ya. Termasuk minuman itu juga. Kemudian pengolah ada ya. Semua makanan yang kalian masukkan gitu ya, itu akan diolah oleh organ pengolahan, misalnya lambung gitu ya. Diolah oleh organ pengolahan sampai menghasilkan keluaran. Kira-kira keluarannya apa? Macam-macam ya keluarannya ya. Bisa jadi yang kalian butuhkan, bisa jadi yang tidak kalian butuhkan sehingga harus dikeluarkan dan dijadikan sebagai pembuangan. Nah, yang kalian butuhkan apa? Yaitu energi. Makanya apa sih sebenarnya tujuan kalian makan? Sebenarnya untuk menghasilkan energi, gitu ya. Nah, jadi keluarannya adalah berupa energi. Terkait dengan keluaran tersebut, kita akan masuk ke karakteristik yang ke-8 atau karakteristik yang terakhir. Saya yakin kalian pasti bisa dapatkan karakteristik akhir ini dari pengertian sistem yang sudah kita sebutkan tadi, ya.
yaitu apa? Karakteristik yang terakhir adalah sasaran, tujuan, atau goalnya. Tujuannya apa kalian makan? Kayak tadi saya bilang, untuk menghasilkan energi. Oke, artinya apa? Ke-8 buah karakteristik ini ya semuanya dimiliki oleh pencernaan. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa pencernaan termasuk ke dalam sistem. Makanya kalau kalian masih ingat dulu waktu kalian belajar di SMA, nama dari bahasan atau materinya adalah sistem pencernaan. Ya, kenapa? Karena seluruh karakteristik ini dimiliki oleh si pencernaan ini, makanya dia masuk ke dalam sebuah sistem. Gitu. Oke. Nah, tadi kita udah bicara tentang sistem nih, bagaimana definisinya, kemudian karakteristiknya. Maka yang selanjutnya akan kita bahas adalah informasi. Kata yang sangat umum ya, kalian dengar kalau informasi itu apa ya? Kira-kira kalau tadi ada yang bantu saya untuk menjawab apa itu sistem, mungkin ada yang mau membantu saya untuk menjawab apa itu informasi? Saya persilahkan. Namanya IT. IT ini dibuat jadi menggunakan silikon. Jadi dia menggunakan silikon. Belum ada ya? Oke. Ya, cara mudahnya gini. Informasi. Apa sih yang dimaksud dengan informasi? Nah, terkait dengan informasi, kalian pasti pernah mendengar istilah data, ya, data dan informasi. Kalau saya bilang antara data sama informasi, yang mana sumbernya? Nah, data ini kenapa namanya data? Betul, data adalah sumbernya. Jadi, kalau data adalah sumbernya, berarti informasi adalah hasilnya, ya. Berarti apa sih yang dimaksud dengan informasi? Informasi adalah hasil dari pengolahan data, di mana informasi inilah yang berguna, yang akan digunakan oleh si pengguna, ya, untuk pengambilan keputusan. Oke, ya saya akan langsung masuk untuk definisi dari informasi. Nah, lagi-lagi nih ada pendapat ya dari Raymond McLeod. Tadi juga dia sudah memberikan pendapat tentang pengertian sistem. Nah, di sini memberikan pendapat tentang pengertian dari informasi. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Ya, itu ada salah copy ya. Ini udah tadi ada penjelasan sistem, jadi masuk lagi. Jadi saya lewati saja. Nah, atau kalau secara umum, ya, informasi ini dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Ya, intinya informasi ini adalah hasil dari pengolahan data, dan informasi inilah yang akan digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Oke, nah masih terkait dengan informasi, sumber dari informasi sendiri adalah data. Jadi apa yang dimaksud dengan data? Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata, ya, sehingga dia masih harus diolah lagi untuk menghasilkan yang namanya informasi. Karena informasi ini yang berguna dalam proses pengambilan keputusan. Oke, nah saya akan masuk ke siklus dari informasi. Kalau kita bicara tentang siklus, susah untuk mengetahui mana yang merupakan awal dan mana yang merupakan akhir, gitu ya. Sama seperti kalau ditanya mana yang lebih dulu, telur sama ayam. Ya kita bingung, kenapa? Kalau kita bilang telur dulu, telur kan dari ayam. Kalau kita bilang ayam, ayam itu kan telur yang menetas, gitu ya. Oke, jadi ini yang disebut sebagai siklus. Kita bingung menentukan mana yang merupakan awal dan mana yang merupakan akhir. Nah, cuma dalam hal ini kita anggap saja yang pertama adalah data ditangkap. Nah, di sini saya akan membuat sebuah contoh, ya. Contoh yang paling sederhana, kalian saya yakin pasti pernah belanja ke minimarket ya, mau itu Indomaret mungkin Alfamart, atau mungkin ke supermarket, ya. Nah, di sini yang pertama kali adalah proses data ditangkap, yang mana merupakan data dari sistem informasi yang digunakan di minimarket.
gitu ya. Yang merupakan data adalah data pembelian oleh masing-masing customer. Ya. Customer A mungkin belanja perlengkapan mandi, oke. Kemudian customer B mungkin belanja makanan, gitu ya. Nah, itu dimasukkan diinputkan ke dalam sistem. Ya. Untuk kemudian diproses dan menghasilkan informasi. Nah, di sana muncul yang namanya basis data, ada penyimpanan. Saya yakin kalian pernah mendapatkan mata kuliah basis data di semester 2 ya, semester sebelumnya. Kalian sudah dapat. Jadi, kalian sudah dapatkan secara lengkap, secara jelas mengenai basis data tersebut. Di sini saya hanya akan mereview-nya sedikit saja untuk mengingatkan kembali mengenai basis data. Secara mudahnya, kalau kita bilang basis data, dia akan tempat penyimpanan dari data, gitu ya. Kalau secara prinsip dia menyerupai lemari arsip. Lemari arsip itu yang bagaimana? Itu bersamaan lagi. Kalian pernah sakit dong, pernah ya? Pernah sakit, pernah ke dokter. Nah, kalau kalian datang ke dokter nih, kalian bawa kartu, gitu ya. Kalian bawa kartu, kemudian, nah sama petugasnya dicarilah rekam medis kalian, gitu ya, riwayat ya pada saat kalian pernah ke sana. Nah, dia nyarinya di mana? Di lemari arsip ya. Kemudian nggak perlu waktu yang lama, udah dapat ini data rekam medis kalian. Kenapa? Ya karena sebenarnya data rekam medis kalian ini sudah berurutan, gitu ya. Entah mereka mengurutnya berdasarkan apa? Mungkin ada yang berdasarkan nama, mungkin ada yang mengurutkannya berdasarkan kode pasien, gitu ya. Intinya di sini prinsip inilah yang digunakan dalam basis data ya, penyimpanan yang nantinya memudahkan kembali pada saat pencarian data tersebut ya, dengan banyak sekali kelebihan basis data dibandingkan dengan lemari arsip yang bersifat manual ya. Oke, nah kemudian menghasilkanlah informasi. Kalau tadi saya bilang data pembelian oleh masing-masing customer adalah sebagai datanya, maka yang menjadikan informasi apa? Ada banyak sekali informasi. Salah satu contoh informasi yang dihasilkan adalah laporan laba rugi. Ya. Ini salah satu contoh informasi yang dihasilkan, laporan laba rugi yang kemudian diterima oleh si penerima. Yang dalam hal ini penerimanya siapa? Misalnya ownernya, gitu ya. Diterima oleh owner nih, laporan laba rugi, dan ternyata hasil informasi yang disajikan adalah perusahaan mengalami kerugian. Ya, nah si owner akan melakukan pengambilan keputusan. Oke, dibuatlah keputusan. Oh, oke. Mungkin kita kurang promosi gitu ya. Sehingga akan dilakukan tindakan terhadap keputusan tersebut. Misalnya melakukan promo gitu ya, promo diskon, atau mungkin penyebaran brosur, atau mungkin pembuatan iklan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dilakukanlah tindakan terhadap keputusan yang diambil oleh si owner tersebut. Nah, selanjutnya kembali lagi ke data ditangkap. Kita lihat lagi bagaimana pembelian customer di bulan berikutnya. Data lagi diinputkan, disimpan, menghasilkan keluaran, yang kemudian diterima oleh si owner. Ternyata informasi yang dihasilkan melalui laporan laba ruginya adalah perusahaan mengalami keuntungan atau laba. Apakah tidak ada pengambilan keputusan jika laba? Ada juga gitu ya. Nah, kembali lagi misalnya tindakan keputusannya adalah memberikan bonus untuk karyawan atau apa gitu ya. Nah, berarti lagi-lagi di bulan berikutnya ada data ditangkap, bukan data dan seterusnya. Jadi proses gitu ya yang terjadi dari inputan sampai dengan ke output bisa jadi hasil dari output menjadi input bagi kegiatan lainnya ya. Nah, inilah yang disebut sebagai siklus informasi ya, yang sudah tadi saya berikan sebuah contoh untuk menjelaskan siklus ini ya, di mana output bisa jadi menjadi input bagi tahapan lainnya. Oke, kalau tadi kita sudah bicara tentang sistem, kita juga bicara tentang informasi. Sekarang kita akan melihat apa itu sistem
sistem informasi. Kalian udah tahu apa pengertian dari sistem, kalian tahu apa pengertian dari informasi, ya berarti kalau kita cari pengertian sistem informasi sangat mudah, tinggal kita gabungkan aja gitu ya. Artinya kalau saya bicara tentang sistem informasi, ya dia kesatuan dari komponen-komponen yang saling terintegrasi, bekerja sama satu dengan yang lainnya untuk apa? Untuk tujuannya apa tadi? Informasi pengambilan keputusan gitu ya. Oke, saya akan lihat definisi dari sistem informasi menurut Raymond McGraw yang tadi sudah memberikan pendapat juga mengenai pengertian dari sistem dan juga sudah memberikan pengertian dari informasi. Nah, di sini sistem informasi katanya Raymond ini merupakan sistem yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk mengambilkan informasi. Kalau secara definisi, informasi ini dapat didefinisikan sebagai suatu sistem di dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal kepada manajemen dan lainnya terhadap kejadian-kejadian internal dan eksternal yang penting, dan menyediakan suatu dasar informasi untuk pengambilan keputusan. Ya, intinya di sini adalah tujuannya adalah untuk pengambilan keputusan, gitu ya. Oke, saya masuk kualitas informasi. Informasi. Aku suara ibu menggemar. Kenapa? Suaranya nggak kedengeran ya? Menggema. Oh, menggema. Kalau sekarang gimana? Dah. Oke, ya. Mungkin juga agak terdengar ribut sedikit, mohon maaf sebelumnya karena saya kebetulan lagi posisinya di kampus ya, dan ya mungkin ada yang keluar masuk ruangan, kemudian juga kebetulan di sini ada dosen lain yang mengajar, jadi mohon maaf kalau suaranya agak terdengar agak ribut gitu ya. Oke, ya saya akan lanjutkan. Nah, satu informasi dikatakan berkualitas jika memiliki 3 hal ini, yaitu akurat, tepat waktu, dan relevan. Ya, kalau saya bilang akurat itu apa ya kira-kira? Tepat sasaran, Bu. Tepat sasaran? Ada lagi yang lain yang ingin mencoba mungkin? Sesuai. Oke. Akurat, tepat waktu, dan relevan. Kalau tadi ada yang menyebutnya tepat sasaran itu lebih cocok dengan relevan. Ya, kalau akurat itu adalah dapat dipercaya atau sesuai dengan fakta. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang akurat, gitu ya. Contoh yang paling sederhana, kalian suka baca koran, gitu ya, suka baca koran. Ada berbagai macam kategori dari koran itu sendiri. Kalau kalian baca dari paling belakang, biasanya olahraga dulu, gitu ya. Terus menuju ke depan, masuk ke berita. Nah, berita itu adalah contoh yang akurat. Kenapa? Karena sesuai dengan fakta atau kenyataan. Ya. Kemudian tepat waktu. Ya, informasi gitu ya haruslah sampai dengan tepat waktu. Misal, kalian dapat informasi, wah ada kebakaran nih di lokasi A. Kalian taunya itu sudah keesokan harinya. Wah terlambat dong, udah hangus duluan gitu ya. Nah inilah mengapa dikatakan informasi ini harus tepat waktu. Dan terakhir adalah relevan. Sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, relevan ini adalah tepat sasaran. Yang bagaimana dikatakan tepat sasaran? Pada saat informasi itu sampai ke yang memang membutuhkannya. Ya, contoh misalnya informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa salah satunya adalah informasi IPK atau Indeks Prestasi Kumulatif. IPK ini termasuk ke dalam informasi dan relevan jika memang mahasiswa itu sendiri yang mendapatkan informasinya. Tapi kira-kira apakah kalau IPK ini diketahui oleh misalnya satpam gitu? Perlu nggak sih? Enggak.
Padahal IPK ini informasi, tapi kalau tidak tepat sasaran maka tidak berkualitas. Makanya kenapa informasi itu harus akurat, tepat waktu, dan relevan barulah dikatakan berkualitas. Karena belum tentu informasi bagi satu orang berguna, bagi orang lain juga berguna. Belum tentu, gitu ya. Oke, itu terkait dengan kualitas informasi. Nah, saya akan masuk ke nilai informasi. Kalau tadi kualitas itu tergantung pada 3 hal, nilai informasi ini tergantung pada 2 hal, yaitu manfaat dan biaya. Kalau bisa dikatakan bahwa nilai informasi yang tergantung dari manfaat dan biaya ini berbanding lurus ya. Maksudnya gini, kalau kalian ingin manfaat yang besar, pastinya biayanya pun tinggi gitu ya, dibandingkan dengan yang manfaatnya kecil, biayanya akan rendah gitu ya. Kalian pengen dibuatkan sebuah sistem informasi yang kompleks, yang lengkap, pasti harganya lebih mahal dong dibandingkan dengan sistem informasi yang dibuat secara massal, itu sudah pasti. Jadi sekarang kembali lagi ke masing-masing personal. Kalian maunya yang mana nih diprioritasin? Pengennya yang biayanya murah nih, ya udah berarti yang simple aja. Kalian pengennya yang wah kompleks nih, yang bisa menangani seluruh operasional dari perusahaan saya, sehingga bisa mengurangi penggunaan sumber daya manusianya. Ya berarti harus siap dengan biaya yang cukup mahal. Tapi kembali lagi, kalau kalian melihat dari sisi jangka panjangnya, kalian akan lebih diuntungkan gitu ya. Mungkin di awal keluar biaya yang tinggi, tapi melihat fungsi jangka panjangnya, maka kalian memilih yang biayanya lebih mahal. Kembali lagi, itu ke masing-masing personal maunya seperti apa. Oke, itu nilai informasi. Nah, saya akan lanjutkan dengan contoh dari sistem informasi. Ada banyak sekali sistem informasi yang ada di luar sana, nggak usah deh yang di luar, yang kalian pakai di sini aja udah banyak gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh dari sistem informasi yang cukup umum. Ya, sistem reservasi penerbangan digunakan dalam biro perjalanan untuk melayani pemesanan ataupun pembelian tiket. Kemudian ada sistem point of sale yang diterapkan di pasar swalayan dengan dukungan barcode reader untuk mempercepat pemasukan data. Sistem layanan akademik yang memungkinkan mahasiswa memperoleh data akademik dan mendaftar mata kuliah yang diambil pada tiap semester. Nah, kalau yang di Stikon sendiri gitu ya, ada banyak ya sistem yang udah kalian pakai. Yang paling sering kalian gunakan apa? Sion, ya, informasi online. Di sana kalian bisa melihat pengumuman, kemudian KRS juga bisa cek di sana, gitu ya, pembayaran juga. Ada banyak kali fungsinya. Sistem lainnya lagi, KRS, yang baru aja kalian pakai, ya. Itu juga contoh sistem informasi, yaitu fungsinya untuk pengalihan atau pengisian KRS. Sistem lain lagi apa yang kalian pakai? E-learning misalnya ya, untuk upload tugas, kemudian jawab kuis, bahkan sampai dengan menjawab UTS dan UAS gitu ya. Itu juga sudah mulai e-learning. Forum diskusi juga ada ya. Oke, tadi saya sebut ada Sion, kemudian ada e-learning, kemudian ada EKRS gitu ya. Termasuk sistem lain yang pernah kalian pakai. Kalau kalian pernah ke perpustakaan, kalian begitu datang taruh tas, kalian diminta untuk kehadiran dulu ya. Itu juga pakai sistem. Fungsinya apa? Untuk mengetahui bagaimana grafik peminat gitu ya, peminat pengunjung perpustakaan. Kita lihat nih grafiknya tiap bulan naik atau turun. Kalau turun apa kira-kira permasalahannya? Kita buat balik lagi ke siklus tadi ya, kita buat tindakan terhadap keputusan. Kira-kira solusi apa yang mau diambil gitu ya. Oke, itu beberapa contoh sistem. Dari sisi mahasiswa, dari sisi dosen juga ada gitu ya. Ada namanya sistem informasi dosen untuk mengetahui jadwal ngajar, untuk input nilai, dan lain sebagainya. Nah, ini baru contoh di Stikom aja. Ya, artinya kalau kita mau keluar, lebih banyak lagi sistem informasi yang lainnya. Ya, kalau saya suruh sebut 100, bisa kalian pasti nyebutin 100 gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan.
Nah, pengembangan sistem informasi. Ada beberapa faktor penyebab kenapa sistem informasi ini perlu untuk dikembangkan. Yaitu pertama, karena adanya permasalahan-permasalahan yang timbul di sistem yang lama, mungkin karena ketidakberesan sistem yang lama, atau mungkin karena pertumbuhan organisasi. Ya. Contoh misalnya dulu, saya pakai contoh yang deket-deket aja ya, Stikomai. Kalau dulu Stikom jumlah mahasiswanya di angkatan pertama berapa? Cuman puluhan, ya, dibandingkan dengan sekarang yang sudah ribuan. Yang artinya kalau dulu dengan mahasiswa yang puluhan, kita masih menggunakan cara manual dan tradisional pun tidak masalah. Tapi bayangkan kalau mahasiswanya seperti sekarang yang jumlahnya sudah ribuan, ya nggak mungkin. Makanya dibutuhkan pengembangan sistem informasi untuk menangani jumlah mahasiswa yang banyak ini, gitu ya. Karena belum tentu semua mahasiswa perkuliahannya berjalan sesuai dengan direncanakan. Jadi selesai 4 tahun gitu belum tentu gitu ya. Bisa jadi ada yang tiba-tiba cuti di tengah-tengah, ada yang tidak aktif di tengah-tengah, yang artinya pada saat saya mau mencari data satu mahasiswa aja gitu ya, pada saat saya menggunakan sistem manual gitu, cara manual yang menggunakan masih hard copy semua, gimana caranya buat yang mahasiswa tidak ada masalah aja kayaknya udah susah. Apalagi kalau misalnya masnya bermasalah, cuti lah, tidak aktif lah tengah jalan, banyak yang nggak lulus lah gitu ya. Wah itu susah, makanya kita gunakan sistem informasi untuk menanganinya. Oke, kemudian yang kedua, faktor penyebabnya adalah untuk meraih kesempatan-kesempatan. Nah, ini contohnya adalah buat toko-toko nih ya. Kalau dulunya mungkin jualannya hanya menunggu orang-orang datang gitu ya. Menunggu orang-orang datang, artinya yang pas lewat aja yang mau. Kemudian untuk meraih kesempatan baru dikembangkanlah sistem informasi yang online gitu ya, berbasis web misalnya. Artinya orang-orang di luar pun bisa ikut mesen. Bahkan bukan hanya di luar kota, bisa jadi di luar negeri pun ikut pesan gitu ya. Artinya kita bisa meraih kesempatan baru melalui pengembangan sistem informasi ini. Nah, mungkin ada beberapa nih cewek-cewek yang suka belanja online. Apakah kalian belanjanya selalu dari Denpasar, dari Bali? Enggak ya? Ada yang belanja dari Surabaya mungkin, dari Jakarta mungkin, atau bahkan ada yang belanja dari luar negeri. Nah, ini yang tadi saya bilang, meraih kesempatan baru melalui pengembangan sistem informasi ya. Jadi bukan hanya belanja, nanti kalau buat yang mau buka toko, wah deh, boleh banget gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adanya instruksi dari pimpinan atau adanya peraturan pemerintah ya, misalnya terkait dengan pajak penghasilan, program pajak penghasilan gitu ya, otomatis informasi yang telah ada pun harus dikembangkan lagi mengikuti aturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah gitu ya. Nah, itu beberapa faktor penyebab mengapa dibutuhkannya pengembangan dari sistem informasi. Mungkin dari yang masih manual atau tradisional ke terkomputerisasi, atau juga dari yang terkomputerisasi yang kemudian dikembangkan lagi karena membutuhkan sistem yang lebih kompleks mengikuti perkembangan zaman dan juga perkembangan dari organisasi itu sendiri. Nah, ini adalah indikator beberapa indikator diperlukannya pengembangan sistem. Adanya keluhan pelanggan, pengiriman barang yang sering tertunda, laporan yang tidak tepat waktu, isi laporan yang sering salah, kemudian waktu kerja yang berlebihan, tanggapan yang lambat terhadap pelanggan, biaya operasional yang tinggi, file yang kurang teratur, dan lain sebagainya. Ini hanya beberapa contohnya saja gitu ya. Kenapa sih sistem yang telah ada ini harus kita kembangkan? Kayak tadi saya bilang, mungkin yang dari manual ke terkomputerisasi, atau yang sudah terkomputerisasi tapi membutuhkan sistem yang lebih kompleks lagi, ya, yang lebih lengkap lagi. Okay? Nah, kemudian saya lanjutkan dengan pendekatan pengembangan sistem. Yang pertama adalah dipandang dari sasaran yang dicapai, itu dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan sepotong dan pendekatan sistem. Pendekatan sepotong adalah pendekatan yang menekankan pada suatu kegiatan atau aplikasi tertentu. Sedangkan pendekatan sistem
adalah pendekatan yang menekankan pada sistem informasi sebagai satu kesatuan terintegrasi. Ada kata terintegrasi di sana. Oke, kita akan membuat sebuah contoh lagi dan nggak jauh-jauh saya akan buat contohnya di Vkom lagi. Masing-masing divisi itu menggunakan sistem. Kalau saya bilang keuangan pakai sistem, ya mereka pakai. Apakah akademik pakai sistem? Ya, mereka juga pakai. Dan apakah perpustakaan menggunakan sistem? Ya, mereka juga menggunakannya. Dan pertanyaannya, apakah kira-kira mereka terintegrasi atau tidak? Jawabannya, ya, mereka terintegrasi. Apa contohnya? Kalau kalian misalnya perwalian belum bayar, bisa nggak? Nggak bisa ya. Tiba-tiba kalian akan di blok atau bahkan jadwalnya nggak muncul gitu ya. Kemudian yang sertifikasi pun gitu, belum daftar sertifikasi, otomatis kalian nggak bisa ikut perwalian ya. Contoh lainnya, misalnya nanti kalian mau sidang nih, mau daftar sidang tugas akhir gitu ya. Ternyata kalian masih ada tunggaan buku nih, ada buku yang kalian pinjam dan belum kalian kembalikan. Apakah kalian bisa daftar? Tidak bisa juga. Karena dianggap kalian masih punya hutang, yaitu ada buku yang kalian pinjam dan belum kalian kembalikan. Gitu ya. Contoh lainnya kayak tadi pembayaran. Pada saat kalian ujian juga gitu. Kalian misalnya ujian, kemudian belum bayar ya, otomatis nilai kalian nggak bisa diinputkan ya, dan lain sebagainya. Nah itulah kenapa saya katakan masing-masing divisi itu punya sistem, tapi mereka terintegrasi ya, yang artinya berhubungan satu dengan yang lainnya. Oke, nah itu dipandang dari sasaran yang dicapai. Kemudian ini adalah dari metodologi yang digunakan bagi menjadi pendekatan klasik dan terstruktur. Pendekatan klasik ini disebut juga pengembangan tradisional atau konvensional yang merupakan pengembangan sistem dengan mengikuti tahapan pada sistem life cycle. Dan pendekatan terstruktur ini dimulai pada awal tahun 1970 dilengkapi dengan alat-alat dan teknik-teknik yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem. Ya. Oke, saya masuk ke siklus hidup pengembangan sistem. Kalian pernah dengar istilah SDLC atau SDLC? Apa sih yang dimaksud dengan SDLC? Saya yakin kalian pasti udah pernah dapat di mata kuliah konsep dan aplikasi sistem informasi. Kalau nggak di semester 1, di semester 2 kalian dapatnya. Kayaknya di semester 1 ya, kalau saya nggak salah. Pernah dengar istilah SDLC? Apa sih yang dimaksud dengan SDLC? Ada yang masih ingat? SDLC tulisannya itu singkatan dari apa? Software Development Baru SD-nya? Life Cycle. Oke, terima kasih. Apa tadi? Coba diulang. Yang lengkap, yang Software lengkap. Development Life Cycle. Oke, terima kasih. Software Development Life Cycle atau ada juga yang menyebutnya sebagai System Development Life Cycle yang dalam bahasa Indonesia adalah siklus hidup pengembangan sistem seperti yang terlihat pada slide ya, di mana tahapan-tahapan dalam pengembangan sistem yang dimulai dari perencanaan, kemudian dilakukan analisis, rancangan, seleksi sistem, kemudian implementasi dan juga maintenance ya. Dan kita berada di tengah-tengahnya ya, analisis dan perancangan ya. Kalau saya bilang analisis, apa yang dimaksud dengan analisis? Kayaknya pernah saya singgung sedikit ya di awal perkuliahan lalu. Analisis itu adalah ngapain gitu. Ayo, ada yang masih ingat nggak analisis itu ngapain? Identifikasi masalah, Bu. Betul, terima kasih ya. Benar. Intinya dari analisis sistem ini adalah mengidentifikasikan masalah ya. Jadi kita akan memulai kegiatan pastinya karena ada permasalahan dulu ya. Ada masalahnya baru kita akan selesaikan. Kita tentukan solusinya terhadap permasalahan tersebut. Benar, itu namanya analisis sistem. Kemudian setelah tahapan analisis akan dilakukan perancangan atau pendesainan terhadap analisis yang telah kita lakukan sebelumnya ya. Nah, terkait dengan analisis dan perancangan sistem ini, adakah yang tahu
Kalau tadi kegiatannya namanya analisis, nama orang yang melakukan analisis tersebut namanya apa ya? Analisis kan kegiatannya, kalau orangnya apa? Analis mungkin, Bu. Ya, betul sekali. Namanya analis, ya. Jadi dia menganalisis dan melakukan perancangan terhadap analisis tersebut, ya. Oke, benar banget tadi ada analisis, ada analis. Kalau analisisnya adalah kegiatan, analisnya adalah orangnya. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang punya cita-cita pengen jadi analis sistem ya. Wah, bagus banget tuh, ya. Oke, nah kalau tadi kita udah bicara sedikit tentang analisis, saya akan masuk ke perancangan sistemnya. Setelah tahapan analisis sistem selesai dilakukan, maka analisis sistem, ini tadi saya bilang ada istilah analis. Analis itu apa? Analis itu adalah orangnya, ya. Maka analisis sistem telah mendapatkan gambaran dengan jelas apa yang harus dikerjakan. Nah, tiba waktunya sekarang bagi analis sistem untuk memikirkan bagaimana membentuk sistem tersebut. Tahap inilah yang disebut dengan perancangan sistem. Nama lain dari perancangan adalah desain, ya, di mana tahapan ini dilakukan sebelum melakukan implementasi. Ya, kalau diimplementasi kita udah melakukan pembangunan, coding, gitu ya, pembuatan dari sistemnya. Nah, yang mengerjakannya biasanya adalah si programmer. Meskipun ada juga analis yang merangkap sebagai programmer. Jadi tergantung seberapa kompleks dari sistem yang akan dibangun gitu ya. Kalau kita bicara sistem yang kompleks, sistem bank gitu, misalnya kan nggak mungkin satu orang yang buat adalah tim gitu ya. Pada saat kita bicara tentang tim, artinya ada yang berlaku sebagai analisnya, ada yang sebagai programmernya, gitu, berbeda-beda ya. Nah, tapi ada juga kalau kita bilang sistem yang tidak kompleks atau yang sederhana, itu cukup satu orang. Ya dia sebagai analisnya, ya dia sebagai programmernya. Contoh apa? Ya contohnya adalah tugas akhir. Ya, di tugas akhir nantinya kalian kan mengerjakannya sendiri ya. Ya kalian yang melakukan analisis, kalian merencanakan, kalian yang menganalisis, kalian yang merancang, kalian juga yang membuat, kalian juga yang akan melakukan testingnya, melakukan pengujian, semuanya kalian lakukan sendiri ya. Makanya kalau saran saya jangan membuat yang terlalu kompleks gitu ya, nanti malah jadinya lama selesainya. Kalian harus membuat sesuatu yang kira-kira bisa diselesaikan dalam waktu 1 semester itu maksimum ya, karena 1 semester itu kan tidak tepat 6 bulan ya, kalau saya bilang kurang daripada 6 bulan gitu. Efektif paling cuma 4 bulan, maksimum 5 bulan. Gitu. Oke, nah itu terkait dengan perancangan sistem yang berdasarkan definisinya. Nah, ada juga pengertian sistem berdasarkan beberapa ini ya pendapat para ahli yang akan saya bacakan. Yaitu pertama pendapat dari Versilo, Jonathan 3, di mana katanya di sini tahapan setelah analisis dari siklus pengembangan sistem, pendefinisian dari kebutuhan fungsional dan persiapan untuk rancangan bangun implementasi, menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. Kemudian ada lagi pendapat dari John Book and Gary Krupnitsky. Desain sistem itu dapat didefinisikan sebagai penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Nah, ada lagi pendapat lain nih dari John and Scott. Desain sistem menentukan bagaimana suatu sistem akan menyelesaikan apa yang mesti diselesaikan. Tahap ini menyangkut mengkonfigurasi dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem. Nah, sehingga setelah instalasi dari sistem akan benar-benar memuaskan rancangan bangun yang telah ditetapkan pada akhir tahap analisis sistem. Ya, itu adalah pendapat menurut beberapa ahli ya, tapi tadi juga sudah saya sebutkan kalau secara definisi atau secara mudahnya ya perancangan sistem ini tahapan setelah analisis, di mana di sini kalian akan melakukan desain terhadap hasil dari analisis yang telah kalian lakukan sebelumnya, ya. Nah, atau kalau misalnya di sini dijabarkan lebih rinci lagi mengenai perancangan dari sistem, ya tahapan setelah analisis dari siklus pengembangan sistem
pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsionalnya, kemudian persiapan untuk pembangunan atau implementasi, artinya tahapan ini adalah tahapan sebelum kalian melakukan implementasi, kemudian menggambarkan bagaimana suatu sistem itu dibentuk, dapat berupa penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Kemudian termasuk menyangkut mengkonfigurasi dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem. Nah, nantinya untuk perancangan sistem sendiri kita akan gunakan yang namanya DFD. Saya yakin kalian pernah mendengar istilah ini ya. Ada yang tahu DFD itu singkatan dari apa? Atau istilah baru ya? Pernah dengar nggak DFD? Ada yang pernah mendengar? Pernah, Bu. Oh, belum pernah ya? Belum pernah ya? Mungkin ada yang pernah? Belum. Satu orang belum? Oh, belum semua. Oke. Belum, Bu. Belum ya? Oke, baik, nggak apa-apa. DFD itu adalah data flow diagram. Sesuai dengan namanya, kalau saya bilang data flow diagram, artinya diagram yang menggambarkan alur data. Artinya bagaimana data masuk ke dalam sistem yang kemudian diproses dan menghasilkan informasi. Ya, artinya intinya adalah di alur datanya. Ya, jadi kalau misalnya kalian suka main-main ke perpustakaan gitu ya. Terus kalian buka-buka laporan tugas akhir dari seniornya, mungkin bisa dibilang 80% yang atau 70 mungkin ya 70-75% gitu. Yang membuat kita informasi akan menggunakan DFD sebagai perancangannya, gitu ya. Karena mungkin sisanya itu ya kalau yang ngambil multimedia mereka pakainya bukan DFD karena kan nggak butuh penyimpanan data juga ya. Tapi kalau informasi sebagian besar mereka akan menggunakan data flow diagram. Jadi kalau pengen lihat bentuknya, kalian bisa browsing. Kalian kalau pas sempat main ke perpustakaan, lihat laporan-laporan tugas akhir, kalian akan lihat oh ini itu bentuk dari DFD gitu ya. Kemudian aplikasi apa yang bisa digunakan? Kalau saya pribadi bebas, aplikasi apapun bisa kalian gunakan untuk menggambarkan DFD. Tapi kalau yang paling umum adalah Visio, ya mungkin ada yang pernah install Visio, itu nanti bisa kalian gunakan. Ada juga EasyCase, itu bisa. Tapi kalau merasa Bu, saya lebih sukanya pakai aplikasi yang bukan buat DFD Bu, yang aplikasi umum saya sukanya pakai Word aja, boleh gitu. Atau Bu saya anak multimedia nih, saya sukanya pakainya Photoshop Bu, ya silakan aja. Walaupun sebenarnya bukan aplikasi untuk penggambaran DFD, tapi tidak apa-apa gitu ya. Kalau kalian merasa itu lebih mudah. Kadang kalau emang aplikasi yang ditujukan khusus untuk penggambaran DFD, sebenarnya sih lebih gampang. Kalian tinggal tarik-tarik aja gitu ya. Tapi untuk hari ini saya tidak jelaskan mengenai DFD dulu. Saya akan sampaikan di minggu depan ya. Jadi hari ini kita masih di konsep belum sampai pengembangan DFD minggu depan, baru kita akan masuk ke sana ya. Oke. Nah, kemudian tujuan perancangan sistem sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem. Kemudian untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik yang terlibat. Lebih condong pada desain sistem yang terinci. Nah, jadi kalau nanti kalian nih pengen jadi analis sistem, analis itu ngapain aja ya? Analis ini bisa saya bilang dia berada di tengah-tengah antara pengguna dan juga programmer. Nah, tugasnya analis ini ngapain gitu ya? Mengartikan apa yang diinginkan oleh pengguna agar nantinya bisa dipahami oleh si programmer gitu ya. Jadi sulit untuk jadi analis ini sebenarnya. Jadi kalau misalnya salah pengertian, salah buat rancangan, otomatis ke belakangnya si programmer pun akan salah membuat sistemnya gitu ya. Makanya bagaimana kalau analis ini dia mengerti gitu ya apa yang diminta oleh si pemakai gitu ya di awal secara rinci, yang kemudian dia melanjutkan tugasnya untuk melakukan desain atau penggambaran dari perancangannya, dikirim oleh si programmer yang akan melanjutkannya hingga mencapai proses
penyelesaian dari implementasinya. Nah, kemudian dikirim kepada si pengguna nih, si pemesan. Nah, kalau ternyata di awal salah pengertian dari seorang analis ini, gimana? Ya sistemnya otomatis pasti akan salah juga, nggak diterima ujung-ujungnya gitu ya. Nah, makanya saya bilang tugasnya ini berat, bagaimana bisa memahami dan mengartikannya. Ya, yang belum termute, minta tolong di-mute dulu ya, agar tidak bertabrakan suaranya. Terima kasih. Ya, kayak tadi saya bilang, berarti dia ada tengah-tengah nih. Bagaimana cara memahami kebutuhan oleh si pemakai yang kemudian diartikan ke dalam bentuk rancangan dan bisa dipahami juga oleh si programmernya. Gitu ya. Oke, karena kalau misalnya di awal itu tidak sesuai, ini akan menyebabkan kesalahan fatal di akhir yang ujung-ujungnya jadinya apa? Ya merugikan berbagai macam pihak, baik dari sisi pemesannya, pemakai sistemnya ya maksud saya, dari sisi programmernya dan tim secara keseluruhan gitu ya. Oke, itu terkait dengan perancangan sistem ya. Itu adalah slide terakhir saya terkait dengan perancangan sistem, analisis dan perancangan sistem di awal mengenai konsep dari sistem informasi, apa itu konsep, apa itu informasi, apa itu sistem informasi, kemudian apa saja contoh dari sistem informasi, ya, kemudian mereview sedikit tentang SDLC yang pernah kalian dapat sebelumnya. Saya yakin kalian udah dapat yang lebih mendetail pada saat di mata kuliah konsep dan aplikasi sistem informasi, sehingga saya tidak jelaskan mendetail lagi di sini, jadinya nanti bosan gitu ya. Kita hanya review sedikit saja. Kemudian apa yang dimaksud dengan analisis sistem, apa yang dimaksud dengan perancangan sistem, sampai dengan tujuan dari perancangan sistem itu sendiri. Ya, sampai di sana ada yang mau kalian tanyakan? Ini masih di konsep ya, kita belum sampai ke tahapan perancangannya. Belum ada ya? Belum ada, Bu. Oke, Belum ada, terima Bu. kasih. Artinya bisa cukup dipahami berdasarkan apa yang telah saya sampaikan. Saya akan gini, kalau minggu lalu kan saya absennya manggil nama ya. Sekarang saya akan download dari daftar hadirnya aja ya. Saya akan download, jadi sementara saya mute dulu ya. Oke, ini setelah saya download ada 59 yang hadir, sementara di daftar hadir kita cuma 57 ya. Apakah memang ada yang baru perwalian di minggu ini? Saya Bu baru masuk hari ini. Oh, memang baru masuk hari ini ya. Oke. Iya. Saya akan tuliskan dulu NIM berapa? Gimana Bu? NIM-nya? 2000 Oke. 30803. Namanya? Johan Mahendra. Johan Mahendra. Oh, memang pertama kali masuk ya. Oke, Iya, terus baru ini. ada lagi? Ada lagi? Oh, sekarang berkurang ya? Saya, Bu. Oh, dah. Ya, oke. NIM-nya berapa? 2000 Mm-mm.
3 Mm-mm. 815 815 ya. Namanya? Michael Lewis. Oh, yang dapet WA saya ya? Iya Bu, yang tentang grup. Tapi udah Bu, makasih. Oh, udah masuk ke grup? Udah Bu, udah. Udah ya, oh iya. Maaf ya, saya belum sempat balas. Tadi baru balas sampai nanya aku udah kelas kayaknya. Ya, Iya. oke, baik. Iya, Kalau Bapak. memang sudah berasa, ya kita ada grup WhatsApp juga ya. Nanti bisa dibantu oleh Kortinya ya. Ada lagi yang belum di absen? Harusnya sih udah ya. Karena kalau di list saya 57, ini yang hadir 59, nanti kan bisa 2 ya. Ada lagi nggak yang baru perwalian minggu ini? Nggak ya? Udah itu aja ya. Berarti Johanna sama Michael ya. Oke, berarti nggak ada lagi. Terakhir ada yang mau ditanyain, silakan. Ya, silakan jika ada yang menanyakan. Oke, nggak ada ya. Nah, kemudian untuk perkuliahannya sendiri, minggu depan kita akan lanjutkan materinya. Nah, kalau hari ini kan saya sempat infokan tuh di grup untuk mundur ke jam 8:30 minggu depan. Kalau saya tidak infokan, berarti kita tetap di jam 8. Kalau misalnya kita mulai tidak di jam 8, saya akan infokan melalui grup WA seperti hari ini. Kita bisa dipahami ya? Bisa Bu. Bisa Bu. Baik, bisa, Bu. Sangat bisa, Bu. Bisa Bu. Bisa, Bu. Bisa Bu. Oke, terima kasih buat yang sudah merespon. Nah, untuk materinya akan saya upload melalui e-learning ya. Jadi, materi yang saya sampaikan hari ini akan saya upload juga di e-learning. Selain ini tadi udah ada yang bantu saya untuk merecord, nanti kalian bisa untuk dilihat kembali gitu ya, hasil rekamannya jika tadi sempat ada yang terlambat atau terlewat. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Itu dulu. Nggak ada ya? Oke, baik. Jika memang tidak ada pertanyaan, maka untuk perkuliahan hari ini bisa saya tutup. Sampai ketemu di minggu depan. Selamat pagi semuanya. Selamat Baik, pagi, Bu. Pagi, Bu. terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi Bu.